Sebaiknya kamu tidur, Pangeran. Kamu masih butuh istirahat. Aku gak akan kemana-mana sebelum Papa jawab pertanyaan aku. Semua harta ini Papa dapetin dari mana, Pak? Tolong Papa jujur. Selama ini Papa bilang sama aku Pak Jaka itu cuma rekan bisnis Papa yang udah meninggal. Tapi sekarang aku baru tahu. Ternyata Pak Jaka adalah almarhum ayahnya Putri. Jadi sekali lagi jawab pertanyaan aku, Pak. Papa dapat semua harta ini dari mana? Apa benar Papa udah membunuh ayahnya Putri? Supaya Papa bisa dapetin semua hartanya. Karena kalau emang iya, Pak, aku gak heran kenapa Ibu Nawang mau aku jauhin Putri. Kamu udah salah perkiraan. Salah sekali, Pangeran. Sama sekali Papa tidak pernah membunuh Pak Jaka. Itu semua kerjaan Tante Lydia. Dia yang melakukan itu dulu. Sebenarnya itu semua kerjaan Tante Lydia, Pangeran. Dia yang udah merampas semua harta Pak Jaka. Papa sudah coba ingetin Tante Lydia waktu itu. Tapi dia nggak mau denger. Malah dia mencoba untuk fitnah Papa. Makanya jadi sampai seperti ini sekarang. Papa nggak pernah lakuin itu. Semua harta yang Papa dapat ini hasil kerja keras Papa sendiri, Pangeran. Terus kalau emang kayak gitu, kenapa selama ini Papa segitu bencinya sama Putri? Bahkan Papa gak pernah ngerestuin hubungan aku sama Putri. Kenapa, Pak? Kalau itu memang Papa akui Papa salah, Pangeran. Tapi sama sekali. Itu karena Papa melihat status sosial yang sangat beda antara kita sama keluarganya dulu. Makanya Papa nggak setuju sama dia. Papa kira juga dulu kamu nggak suka sama cewek rendahan seperti dia. Tapi sekarang, setelah semua ini, Papa sadar, Pangeran, kalau apa yang Papa lakukan itu semua salah. Sekarang ini, Papa setuju sama hubungan kamu sama Putri. Putri dan Ibu udah salah paham. Ternyata Papa gak bersalah. Ternyata bukan Papa yang udah bunuh Pak Jaka, tapi Tante Lydia. Gak seharusnya kamu dan Ibu membenci Papa, usus goreng. Kan gue yang mau masuk ke dalam, kenapa lo yang jadi masuk sih? Ya gue mau ketemu bokap sama nyokap lu lah. Karena malam ini gue mau ngelamar anaknya yang cantik ini. Dan gue yakin jam segini mereka berdua pasti belum pada tidur. Dah. Ya ampun. Apa sih? Udah deh, Ta. Lo gak usah ngadi-ngadi gitu. Astaga, udah malam nih, udah larut malam. Pulang, ya. Tapi ingat satu hal. Kalau lu sampai kumat-kumatan buat ngambek-ngambek lagi, gue bakal langsung ngadep orang tua lu buat ngelamar lu langsung hari itu juga. Oke? Serem amat ancaman lu. Ya makanya ngambek aja terus. Jadi kita cepet nikah deh, ya kan? Ada-ada aja. Udah malam. Ya Malam siap pacar. Siap. Yaudah, gue cabut dulu ya. Tapi ingat, lu harus siap-siap buat jadi Nyonya Atta Devandra. Bye-bye. Good night pacar. Night. Put,
kamu yakin mau ke kampus? Tadi pagi itu ibu kan ngecek kamu, badan kamu masih demam sayang. Mendingan sekarang istirahat ya, biar cepet sembuh. Aku ada ujian, Bu. Jadi tetap harus masuk kampus. Oh, kalau gitu ibu Ibu nggak usah anterin ya. Aku janji kok, Bu. Aku nggak akan deket-deket sama pangeran. Lagi pula aku udah bilang sama pangeran, selama kita belum bisa buktiin kalau Om Alex itu bersalah, kita harus jaga jarak. Tapi kalau Om Alex terbukti nggak bersalah, Ibu janji ya, jangan pisahin aku lagi dari pangeran. Mi. Mel, hari ini gue berangkat sama lo ya. Lo udah belum makannya? Yes, I'm done kok. Udah yuk. Yaudah, Bu, Didi, aku sama Putri berangkat kampus dulu ya. Take care ya. Ya, bye. Bye. Bye, Bu. Bye, Mel. Hati-hati ya. Muah. Muah. Hati-hati, Bu. Bye. 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 Ingat Mi, jangan terlalu keras sama Putri, kasihan. Iya, Pi. Makasih ya, Pipi udah ingetin Mimi. Hai, pacar. Pagi. Pagi. Atta kok nggak ngabarin gue sih? Udah main nangking aja di depan rumah. Lu nggak lihat apa? Gue tuh udah keren banget nih, udah ganteng banget. Gue tuh mau ketemu sama bokap lu. Ketemu bokap gue. Buat apa? Ya ampun pacar, baru juga semalam udah lupa. Gue kan mau nikahin lu, mau ngelamar lu. Ya wajar lah kalau gue pagi-pagi udah standby di sini buat nikahin lu, ketemu sama bokap lu. Udah deh, Ta. Udah nggak usah ngadi-ngadi. Lo denger. Kalau nikah itu tuh nggak buat bercandaan. Ya lagian juga siapa yang bercanda sih, orang gue tuh serius mau ketemu sama bokap lu kok. Apa lagi sih? Ini kan udah telat nih, kita ke kampus. Jadi ya udah, kita langsung ke kampus aja. Ayo. Udah, ayo. Padahal seneng juga. Ya, gua sabaran banget. Pak, anaknya nanti dinikahin ya. Males banget gue sebenarnya ke kampus bareng Putri gini. Tapi nggak mungkin juga gue nolak dia buat nebeng. Secara gue nggak mau liat ibu sedih. Lo kenapa tuh? Bete ya mukanya kayak gitu? Ya gue bete aja, mobil gue lagi rusak, jadi mau nggak mau gue pakai mobil Dedi deh. Tapi makasih ya Mel, kemarin udah bantuin gue. Iya, lain kali lo tuh mikir ya, jangan nyusahin orang. Kemarin gue pusing tau nggak? Lo nggak mikir sih. Jangan harap ya nanti lain kali gue bakal tolongin lo. Ngapain lo liatin gue kayak gitu? Gue cuman penasaran aja. Penasaran apa? Penasaran sebenarnya lo itu masih ada perasaan gak sama pangeran. Oh my god, Put, sumpah mau berapa kali sih gue kasih tau lo kalau misalnya gue udah gak ada perasaan lagi buat pangeran. Ya kan gue bilang gue masih penasaran. Lagian lo juga tinggal jawab masih punya perasaan atau enggak. Ya enggak. Yakin? Yakin. Emang cewek asongan gak bakal mikir apa? Ibu juga bakal perlakuin gue sama kayak dia kalau sampai gue deket sama pangeran. Ya, kalaupun gue masih ada rasa dikit kali ya. Mal! Lu apaan sih? Sumpah lo ngagetin gue aja. Apa yang lo bilang ke gue sama apa yang lo rasain itu sama kan? Ih, dasar cewek asongan. Dia pasti sengaja mancing-mancing gue. Calm down, Mel. Tenang. Fokus nyetir aja dan gak usah mikirin omongan cewek asongan. Kenapa lo malah diem coba? Ya, emang lo gak ngeliat apa gue lagi fokus nyetir? Jadi gimana Pangeran? Penjelasan dari Papa tadi mudah-mudahan bisa bikin hati kamu jadi lebih tenang ya sekarang. Karena Papa sama sekali
nggak pernah buat hal buruk seperti yang kamu bayangin selama ini. Semua kekacauan itu, semua karena ulah Tante Lydia. Dan semua fitnah yang kamu dengar itu adalah nggak benar. Papa udah maafin kok Tante Lydia atas apa yang sudah dia perbuat. Papa tetap anggap kalau Tante Lydia itu adalah rekan kerja yang baik dan sahabat yang baik buat Papa. Mudah-mudahan dia tenang di sana. Gue bingung sama apa yang Papa jelasin. Dan gue juga bingung sama tuduhan Rizky sama keluarganya Putri yang berlawanan sama Papa. Siapa yang harus gue percaya? Sekarang Papa mau pergi ke kantor dulu ya. Kamu baik-baik aja. Mendingan sekarang kamu fokus sama hubungan kamu dan Putri. Dan gak usah pikir yang macam-macam lagi. Papa berangkat dulu sekarang ya. Ternyata peristiwa kematian Tante Lydia kemarin benar-benar bikin Papa sadar. Sekarang Papa malah dukung hubungan gue sama Putri. Harusnya setelah kematian Lydia, rahasia pembunuhan yang aku lakukan di masa lalu ikut terkubur bersama dia. Sekarang malah semuanya muncul ke permukaan dan nyudutin aku lagi. Bahkan Pangeran sampai juga ikut tahu kasus ini. Mulai sekarang aku harus benar-benar merubah sikapku. Aku harus kelihatan menyesal dengan semua yang dulu aku lakukan dan berubah jadi lebih baik. Karena ini satu-satunya cara supaya orang-orang gak curiga sama aku. Jang, sebelum antar saya ke kantor Pak Raymond dulu ya. Baik, Pak.